Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Aura McParley, di mana setiap harinya kita akan prediksi liga-liga Eropa maupun liga-liga top dunia lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama sambil dari Liga Super League Turki antara Karagümrük dengan Galatasaray. Dikabarkan dari kubu Karagümrük ada satu pemain yang absen dan dua lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Galatasaray ada satu yang absen dan satu lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Karagümrük menang 2 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan dari Karagümrük menang dengan Umani Yaspor dengan skor 3-1. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Galatasaray menang 2 kali, sekali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan Galatasaray bermain seri dengan Alanyaspor dengan skor 2-2. Dilihat dari head-to-head kedua tim dalam 4 kali pertemuan sama-sama menangkan 1 pertandingan dan 2 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Galatasaray berada di peringkat 8 dengan poin 18, sedangkan Karagümrük berada di peringkat 12 dengan poin 12. Di pasar oddnya mengarah ke tim Galatasaray, memberi pur kepada tim Karagümrük. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Galatasaray dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Pertandingan yang kedua sambil dari Bundesliga Jerman antara Werder Bremen dengan Hertha Berlin. Dikabarkan dari kubu Werder Bremen ada 3 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Hertha Berlin ada 3 pemain yang absen dan satu lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Werder Bremen menang 2 kali dan 3 kali kekalahan. Pertandingan terakhir Werder Bremen kalah dari Freiburg dengan skor 2-0. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Hertha Berlin menang 2 kali, sekali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan terakhir Hertha Berlin menang dengan Schalke dengan skor 2-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, sama-sama menangkan 1 pertandingan dan 3 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Werder Bremen berada di peringkat 11 dengan poin 15, sedangkan Hertha Berlin berada di peringkat 13 dengan poin 11. Di pasar oddnya mengarah ke tim Werder Bremen, memberi pur kepada tim Hertha Berlin. Nah di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Werder Bremen dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 3,4 gol. Pertandingan yang ketiga saya ambil dari English Championship antara Birmingham dengan QPR. Dikabarkan dari kubu Birmingham ada 3 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu QPR ada 2 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Birmingham menang 2 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan terakhir Birmingham kalah dari Blackburn dengan skor 2-1. Dilihat dari 5 pertandingan dari QPR, menang 4 kali, sekali kalah dan
Pertandingan terakhir CPR menang dengan Wigan dengan skor 2-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh CPR, sekali dimenangkan oleh Birmingham, dan 2 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Birmingham berada di peringkat 15 dengan poin 20, sedangkan CPR berada di peringkat 2 dengan poin 30. Di pasar oddnya mengarah ke tim Birmingham, memberi por kepada tim CPR. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang CPR dengan ADP plus 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 gol. Pertandingan yang keempat sambil dari La Liga Spanyol antara Mallorca dengan Espanyol. Dikabarkan dari kubu Mallorca ada 3 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Espanyol ada 2 pemain yang absen dan 4 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Mallorca menang sekali, 3 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan terakhir Mallorca menang dengan Valencia dengan skor 2-1. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Espanyol menang sekali, sekali kalah dan 3 kali seri. Pertandingan terakhir Espanyol bermain seri dengan LC dengan skor 2-2. Dilihat dari head-to-head kedua tim, dalam 5 kali pertemuan sama-sama menangkan 2 pertandingan dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Mallorca berada di peringkat 12 dengan poin 12, sedangkan Espanyol berada di peringkat 14 dengan poin 10. Di pasar oddnya mengarah ke tim Mallorca, memberi por kepada tim Espanyol. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Mallorca dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 1/3/4 gol. Oke teman-teman, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini, utamakan prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.